ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kurang lebihnya mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di suatu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kumpul, apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitaballah, mereka semuanya membaca dari kitabullah. Kumpul di masjid membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, tadarus bareng-bareng. Ketika ada orang yang mengerjakan seperti itu, maka apa yang akan didapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang kumpul di masjid untuk membaca Al-Qur'an bareng-bareng tadi. Ketenangan hati, yang mana ketenangan hati ini adalah satu hal yang sangat mahal. Banyak orang yang punya harta benda, yang punya berbagai macam fasilitas-fasilitas untuk memenuhi dari keinginan-keinginannya, akan tetapi ternyata ketenangan ini tidak dia dapatkan. Akan tetapi dengan kita ini duduk di masjid ngaji bareng ini, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan yang namanya sakinah. Sehingga yo senajan to utang iki yo oke, tapi urip niku tenang. Walaupun tidak punya apa-apa, akan tetapi diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barokahnya bareng-bareng membaca Quran di masjid. Kemudian setelah itu, wa ghashiyatuhum rahmah, kita akan diliputi kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba yang dia ini sudah disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau hamba tadi punya masalah-masalah, kira-kira ajeng dirampung nih napa tinggal-tinggal? Dirampung nih akan diselesaikan, yaitu ketika hamba tadi sudah mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka insya Allah itu pun akan kita dapatkan dengan barokah kita sama-sama tadi membaca Al-Quran bareng-bareng di masjid. Kemudian hati yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini bangga kalau bisa kumpul dengan orang-orang yang hebat. Kalau misalnya kita ini sedang belanja di pasar, kemudian kok di situ barengan dengan seorang yang terkenal, seorang artis, yang kita mengenal betul dengan artis tersebut, akan tetapi artis tadi sama sekali tidak kenal dengan kita. Ini bangga ini luar biasa. Yuk aku mau pasar tuku terasi kalau bisa perhatikan. Hebat walaupun dia sama sekali. Jadi yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan dikatakan, akan dinisbatkan dengan siapa mereka berkumpul. Kalau kita suka kumpul dengan orang yang suka nongkrong di jalanan, kayak jalanan, kayak orang jalanan itu. Nah, kita biasanya kumpul dengan orang-orang yang hobinya ngalor ngidul sang walesan, jurang, kayak cah mancing kayak. Maka hadiah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada kaum yang tadi satu kaum kelompok manusia yang dia berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membaca kitabullah, kemudian dia saling mengajarkan, maka di antara kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu wahafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Koncone jagongan itu malaikat. Yang mana malaikat adalah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang suci. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh atau maksiat. Karena memang tidak ada kasus maksiat di dalam Al-Qur'annya. Kalau ini maksiat kiopo ini bingung. Berbeda dengan kita. Sangat hafal dengan varian kemaksiatan. Malaikat enak ini taat mau. Maka kita ini sekarang walaupun jamaahnya ini masih bisa dihitung dengan kalkulator, tapi teman-teman kita yang tidak kelihatan berupa malaikat ini, masya Allah, sangat banyak sekali. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian nama kita ini akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di sisinya. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelisnya malaikat. Hari ini dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nama kita ini disebut di majelis arisan RT di kemauan pun bangga. Niki Pak Ma'ruf kemarin sudah membersihkan dari masjid kita. Waktu itu rasanya pun bangga. Padahal ini kan namun kumpulan kok RT. Maka bagaimana ketika nama kita ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelisnya malaikat? Kok hebat ini. Dan hal ini bukanlah merupakan hal yang biasa, hal yang sangat istimewa sekali. Maka ini harus betul-betul kita ini pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ada perasaan mau yogur mau surat Al-Adiyat. Jangan seperti itu. Ini sudah merupakan satu hal yang sangat istimewa untuk kita semuanya. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan, sama-sama kita lanjutkan untuk menata hati kita. Bagaimana kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya ini hatinya seorang hamba, sehingga yang dia pikirkan adalah semuanya harus bisa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya.
tidak bergerak sedikit pun dari badan kita kecuali gerakan itu adalah gerakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya hamba seperti itu. Bukan hanya sekedar geraknya jawarah kita atau anggota badan kita, badannya itu hari ini saja, akan tetapi bagaimana kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga mengupayakan geraknya hati kita ini juga gerak yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun hati kita ini kita tidak tampak, akan tetapi geraknya hati itu juga akan menentukan apakah Allah Subhanahu wa taala ini akan ridho kepada kita atau akan murka kepada kita. Sama-sama gerakannya, akan tetapi karena perbedaan gerakan hati, maka akan menimbulkan perbedaan hasil. Dikatakan bahwasanya amalan yang paling baik, amalan yang paling afdal, amalan yang paling istimewa itu adalah sholat. Sholat ini adalah ibadah yang paling tinggi, sehingga nilainya pun juga sangat tinggi sekali. Akan tetapi hatinya yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati orang yang sholat ini kok tidak pas, maka dikatakan man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang dia ini mengerjakan sholat tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi niatnya ini adalah untuk pamer, maka faqad asyrak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh, beliau mengatakan bahasanya orang ini telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Podo-podo salate, podo-podo gerakane, podo-podo leneng masjid, akan tetapi karena perbedaan hatinya, maka yang satu ini akan mengangkat derajat setinggi-tingginya, yang satunya lagi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya murka. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi dari pembacaan kitab Nashihul Ibad. Di sini kita akan membacakan nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Umar radhiyallahu anhu, man taraka fudulal kalami munihal hikmatan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan kelebihan berbicara, maka dia akan dianugerahi hikmah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diberi desa. Apakah lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita gunakan untuk ngomong yang baik ataupun ngomong yang tidak baik. Di sini disebutkan kita ini diperintahkan untuk mengurangi dari ngomong. Ya tetap ngomong ratus menengnya juga. Ada ngomongnya juga, akan tetapi hal-hal yang tidak perlu diomongkan itu gak usah diomongkan, kita tahan. Di sini sebutkan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu halawatal imani qalban mari'in hatta yatruka ba'dal hadithi khawfal kadhib wa in kana sadiqan wa yatruku ba'dal mira' wa in kana muhiqqan. La tadkhulu halawatul iman, manisnya iman ini tidak akan masuk qalban mari'in, di hatinya seseorang,
hatta yatruka, sehingga orang tadi meninggalkan ba'dal hadithi, sebagian dari pembicaraan. Dia tinggalkan kenapa? Karena khaufal kadzib, karena dia takut kalau dia nanti banyak ngomong, nanti akan ada kebohongan yang ada di dalam pembicaraan itu. Wa in kana shadiqa, walaupun apa yang diomongkan itu sebenarnya omongan yang benar semuanya, bukan omongan-omongan yang dibuat-buat, tidak. Bukan omongan yang di situ ada unsur tipu-tipunya, juga tidak. Wa in kana shadiqan, walaupun omongannya itu benar, dia tahan. Dia tinggalkan omongan-omongan itu. Kemudian wa yatruka ba'dal mirah, dan dia juga meninggalkan dari perdebatan walaupun dia ini dalam posisi yang benar. Jadi yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, jenenge wong debat niku enten napa sing menang. Nek debat niku lak pinter-pinteran ngomong ya. Biasa kan debat bapak kali ibu. Jangan terong moh. Jadi debat dengan siapapun, namanya debat itu pinter-pinteran ngomong. Yang ada di pikiran orang yang berdebat itu bagaimana bisa mengalahkan lawan omongnya itu dengan berbagai macam argumen. Sehingga untuk menggunakan pembicaraan yang tidak. Tadi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita juga berusaha untuk mengatur dari pembicaraan-pembicaraan kita. Bagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia ini kalau berbicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Jadi masalah omongan saja ini, masalah omongan itu ternyata suatu hal yang sangat besar menurut agama. Karena oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dikaitkan dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sehingga bisa disimpulkan orang yang tidak bisa mengatur omongannya, maka orang itu adalah orang yang bermasalah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanannya kepada hari akhir. Padahal kalau orang ini sudah ada masalah dengan imannya, itu bahaya sekali. Persyaratan masuk surga ini adalah punya iman yang benar. Nah, kalau imannya bermasalah, maka nanti juga dia akan menemukan banyak masalah sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini bisa mengatur dari omongannya, dia mengurangi dari pembicaraan yang tidak baik ataupun pembicaraan yang benar pun dia kurangi, maka nanti dia akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang dia diberi hikmah, maka sungguh dia ini telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad utiya khairan katsiran. Tadi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak kecil mengatakan banyak, itu berapa? Pak, aku oleh duit oke. Nah, saya ngomong niku cah TK ini kira-kira oke ya pinten niku? Saya ketahui pun pakai. Paling 1 juta nek cah TK dari kenal. Jadi 100.000 ki rumangsane, wah 100.000 wae. Ketika anak kecil TK mengatakan banyak, maka mungkin ya 100.000. Mungkin cah SMA pun beda mulai.
jutaan. Kemudian nanti kalau ada pejabat desa, Pak Lurah, untuk pembangunan di sini, nah, kita akan sediakan anggaran yang banyak. Wah, berarti MM-an nih kemudian. Saya ngomong oke nih Pak Lurah. Kemudian ketika ada orang yang menjabat jadi presiden mengatakan untuk pembangunan negara kita membutuhkan dana yang banyak. Kode-kode yang banyak, tapi beda. Ukurannya banyak. Saya ngomong Pak Presiden, kalau saya ngomong cahte kan pun beda mulai. Jadi pun wah, nganggo T nih. Pada terima M tapi T. Tapi nilai bukan triliun rupiah, triliun dolar. Oke. Maka kita membayangkan bagaimana ketika yang mengatakan banyak ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, caranya bagaimana? Ternyata tidak bayar. Caranya meneng. Gampang tuh angel. Luwih gampang ki malah kon ngomong niku gampang. Tapi kon ngerem omongan, rasanya niku malah blangkem niku. Coba jenengan teng warung blonjo napa onone mawon. Tuku terus mulih rasane. Melaku bareng kancane kok kudu meneng aja. Pasal ki saged ki ngaji, saged dikir. Tapi nek orang ngomong nek rasane. Coba bapak-bapak nek nembe rondo teng cakrok niku. Enten mawon sing diomong gitu. Coba kon meneng ngono malah wakil. Karena di baliknya ada satu anugerah yang sangat besar sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tergantung kita. Sekarang kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diantaranya seperti itu. Dan diantara sifatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah tulus sunti. Jadi belum banyak diamnya. Jadi dalam waktu-waktu, bukan ketika khutbah ya, khutbah maksudnya ngendikan. Jadi dalam waktu-waktu beliau kebanyakan diamnya daripada berbicara. Dan beliau juga memerintahkan untuk seperti itu. Jadi yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya adalah mudah bagi kita. Mungkin untuk ngomong sing apik itu kan kudu dipikir sik to. Oh iki gak apik apa ora? Iki gak dosa apa ora? Ini akan membawa manfaat atau malah menimbulkan fitnah. Nek aja ngomong mikir ngoten niku. Tapi mendel ngoten mawon wah malah penak asline. Orang yang bisa mengurangi dari kelebihan pembicaraannya, maka dia akan mendapatkan hikmah, akan dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man taraka fudulan nadhari muniha khusyu'al qalb. Barang siapa yang dia ini bisa meninggalkan kelebihan melihat, maka dia ini akan dikaruniai kekhusyuan hati. Tadi yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang banyak melihat, ketika yang walaupun yang dilihat ini adalah perkara-perkara yang halal, maka itu pun sudah cukup menjadi polusi di dalam hatinya. Contohnya orang yang rajin membuka aplikasi yang bernama Shopee. Ini kurang pikirannya buatan tenang nih malah. Eneng, sing njerate niku sing dipikir iki sebelum geraja, sing iki check out kapan iki ana go Shopee bae. Karena golek meneh sing murah. Dadi keranjang kuning ini kebak. Sehingga semakin banyak dia scroll dari Shopee gitu tadi, maka akan semakin banyak keinginan-keinginan yang masuk ke dalam hatinya. Sehingga orang kalau sudah banyak keinginan ya untuk khusyuk itu susah. Ketika keinginan-keinginannya itu arahnya untuk keinginan dunia. Beda dengan keinginan-keinginan untuk akhirat, untuk amal beda meneh.
Kalau untuk urusan apa namanya ibadah, ya kita suruh pengen itu yang banyak sekali. Pengen iso haji, pengen iso umroh, nah iso yo sebulan pisan. Kan punya keinginan yang baik itu, keinginan-keinginan yang akan membawa manfaat di dalam kepada akhirat itu sangat baik sekali, sangat dianjurkan. Karena itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita isi hati kita dengan keinginan-keinginan dunia, maka kita akan menjadi polusi di dalam hati kita sehingga kita akan sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Itu ketika yang kita lihat adalah perkara-perkara yang mubah. Akan tetapi ketika yang kita lihat ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat auratnya orang, ini akan menjadikan hati tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, ibadah orang-orang rasane meneh. Jadi yang dimana Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bijaksana di dalam menggunakan orang-orang yang tidak menutup auratnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, tengerikin adalah aurat itu hukumnya nopo pengaruh. Haram nopo sunah malah. Sami ya, insya Allah di mana-mana sama nama melihat auratnya orang itu ya enggak baik. Nek langsung boten Pak, nek HP boten nopo, niku fatwane sinten niku. Maka tetap tidak baik entah secara langsung ataupun tidak langsung, online ataupun offline ya tetap tidak baik seperti itu. Itulah yang menjadikan kita ini susah, hati kita ini susah untuk khusyuk. Maka kita kurangi, sehingga kita lebih bijaksana lagi. Kita gunakan medsos yang ada untuk melihat hal-hal yang baik. Mungkin untuk melihat apa namanya live Masjidil Haram, atau untuk melihat dari pengajian-pengajian. Pokoknya yang kira-kira di situ aman, yang kira-kira di situ aman. Karena termasuk fitnah akhir zaman di HP ini bu. Yang ada ulama yang mengatakan, mohon maaf, HP itu diibaratkan pantat ayam. HP ini kaya sulit pitik ngapun tentang ini. Kita tidak memungkiri bahwasanya dari pantat ayam itu akan keluar sesuatu yang sangat bermanfaat dan bergizi tinggi. Napa niku? Telur endog. Endog niku ora nggih medal saking niku to nggih. Ini telur ini mahal karena keluarnya dari mulut ayam. Boten enten. Tetap nggoda liwat gini niku. Akan tetapi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dari tempat itu yang banyak keluar niku endog napa liyane? Liyane. Kadang endog kuwi glubrot kok ya. Sing metu endog resi ngoten nggih enten, tapi nggih sering-sering glubrot tetep aja. Tahu glubrot Mas? Itu bahasa Hongkong gitu. Napa bahasa Indonesia nek glubrot itu napa? Ya berlumuran dengan kotoran juga. Jadi adalah mengatakan dan memang betul-betul seperti itu. Kita tidak menafikan manfaat yang kita dapatkan dari HP kita itu. Tapi walaupun di situ juga banyak bahaya-bahaya yang ada. Dan bahayanya bukan hanya sekedar membahayakan anak kecil, anak tua pun juga berbahaya kalau HP itu. Dan ulama tadi juga mengatakan, iya nek sing tok kuwi pitik babon bisa iso diarep-arep ndoke. Lah ketika HP kita itu sebagaimana ayam jantan, kira-kira sing metu napa niku?
tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dari pandangan kita agar kita ini mudah khusyuk, sholatnya khusyuk, nek ndonga khusyuk, nek zikir khusyuk. Jangan sampai sebagaimana kebiasaan kita kayak takbir baik sekali kan nopo-nopo Allahu Akbar kompor yang dipateni. Biasaan bapak-bapak mengenai. Wa man taraka fudul at-ta'am muniha ladzatul ibadah. Barang siapa yang dia ini meninggalkan kelebihan dari makan, maka dia akan dianugerahi lezatnya beribadah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, makanan juga kita atur. Kita tidak dilarang untuk makan, tidak. Bahkan makan ini termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, ini perintah Gusti Allah nih. Makan dan minum itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita makan dan minum wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Banyakkan makan akan menjadikan keburukan-keburukan akan datang. Penyakit macam-macam datang ketika kita berlebih-lebihan di dalam makan. Sehingga dahulu pada zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW, trennya makan itu atau budaya makan itu sehari itu 2 kali. Jadi istilahnya itu cuma ghoda dengan asya. Ghoda itu makan siang hitungannya. Kemudian asya itu adalah makan malam. Dan makan malam pun juga ada terletnya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek makan malam jangan terlalu malam. Sehingga al-asya qabla al-isya. Makan malam itu sebelum isya. Dan menurut penelitian dari ahli kesehatan juga seperti itu. Nek terlalu malam kita makan, setelah itu kok kemudian kita istirahat. Itu mesak nih khususnya. Sehingga seharusnya badan itu istirahat. Apa jerulane kemudian nanti zat-zat yang yang dicerna itu hal yang bahaya-bahaya akan terserap semuanya. Sehingga kalau makan terlalu malam, nah makin penyakit macam-macam, gampang stroke, gampang kena asam urat dan lain sebagainya. Maka dijadwal. Jadi nanti 2 jam sebelum tidur itu adalah terakhir makan. Sehingga nanti akan bisa istilah semuanya. Nanti jasad yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dipinjamkan pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Orang gampang rusak, orang gampang bobrok. Ini termasuk tertib dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan kanjeng Nabi dengan keluarganya ini seringnya enggak 2 kali kalau makan. Kalau makan ini seringnya 1 kali malah. Kanjeng Nabi sering makannya adalah 1 kali, sehingga suatu ketika istri beliau yang tercinta yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau ini makan 2 kali dalam 1 hari. Maka ketika melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini beliau makan 2 kali dalam 1 hari. Pengmitan 2 kali ya, 2 kali. Sanes 20 kali tapi 2 kali. Maka kanjeng Nabi dawuh yang kurang lebihnya, ya Aisyah, alaysa laki syughulun siwa batnaki ala aklatani fil yaumi minal israf wallahu la yuhibbul musrifin.
Wahai Aisyah, kowe ket mau mangan, nek gawean liyane kok sak liyane mangan. Ini ketika beliau makan berapa kali? 2 kali. Itu dinasihati sama anak kanjeng Nabi ya. Akhlatan fil yaumi minal isra. Mangan sedina pindho iki isra berlebihan. Wallahu la yuhibbul muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Ini tidak membahas masalah halal haram ya. Nek dhewe siapa yang telu nggih ping telu boten apa-apa. Tapi tetap dibatasi. Tapi tertib yang paling baik yaitu ketika kita menyedikitkan badan kita, baik itu untuk dunia kita, lebih untuk akhirat kita. Orang yang banyak makan, maka dia akan semakin lemes di dalam ibadahnya. Sering kita sampaikan contohnya ketika kita berbuka puasa. Nek wayah Ramadan nih kok, begitu krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Wes apa sing ngene entek kabeh. Eneng es teh sing jumbo ngono ya. Tambah cola, wong oleh wedange wae warna 5. Mengke enten hidangan buka puasa ini enten sing tinggi kopiah harian gorengan sih. Mengke mantan gorengan sego. Mantan itu kesehatan pencuci mulut. Wah, jangan. Mantan buka niku wah wonten kebangetan kira-kira nek traweh niku kuat suwi napa mboten niku. Namanya krungu adzan isya wis kok ngapa-ngapa ngoten niku. Tapi ketika kita buka puasa secukupnya, air 1 gelas, nasi nggih sak piring tapi ora kebak-kebak. Nanti dia akan kuat terawih arep 23 rakaat tetap kuat. Setelah itu ditambahi tadarus maca Quran itu tetap kuat. Tapi nek pun keluarkan dhisik tarawih rong rampung pun belum puasaan. Jadi tertib yang paling baik adalah mengurangi dari makan. Sehingga kanjeng Nabi ini diriwayatkan bahasanya tidak pernah kok 3 hari berturut-turut ini beliau dalam keadaan kenyang itu enggak pernah. Sehingga dikatakan beliau ini saya lebih suka sehari kenyang dan sehari lapar. Sehari kenyang dan sehari lapar. Jadi yang dimana Allah Subhanahu wa taala ini termasuk satu pelajaran yang penting. Jadi terkadang kita itu merasa kurang. Saya ini termasuk orang miskin, Pak. Kita lihat dulu pada zaman Kanjeng Nabi, umumnya orang tuh makan 2 kali. Sehari itu makannya 2 kali. Tapi coba saat ini saat melarat wong sedina ping pinten? Tetep ping 3. Kaya orang nemu wong sedina makan ping pindho saat ini mboten dipanggil. Pun mboten ketemu. Jadi sebenarnya kita ini bukan orang yang kekurangan. Sudah orang yang tidak sabru 'alal qudhi syadid sabran jamila askanahu Allah minal firdausi haitsu syaa. Barang siapa yang bersabar yaitu atas kekurangan dari makanannya. Jadi dia karena sedikit makan, dia sabar karena menahan tidak makan yang banyak, sabran jamila, dengan kesabaran yang baik, maka askanallahu minal firdausi haitsu syaa. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di surga Firdaus.
haitsu syaa, di mana saja dia kepingin. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu mbah-mbah kita kan seperti itu, senang prihatin. Suka prihatin, tidak berlebih-lebihan di dalam makan. Ya walaupun kalau mbah-mbah kita dulu bukan tidak mau berlebih-lebihan, ya memang orang-orang. Tapi akhirnya badan mereka sehat sampai sepuh gitu. Kita bisa meniru mereka. Wa ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayyu mamri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu wa athar ala nafsihi ghufira lahu. Barang siapa siapapun yang menginginkan, yang dia punya keinginan, kemudian dia menahan dari keinginan itu, dia mengalahkan keinginannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan mengampuninya. Jadi jangan sampai kalau saben pengen opo langsung pesen, pengen opo golek nih, pengen opo turuti. Tidak seperti itu, punya keinginan tapi kita tahan. Kita kalahkan, nafsu kita kalahkan. Dengan kita menahan seperti itu, maka itu termasuk cara untuk menggugurkan dari dosa kita. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngampet. Kalau kita punya keinginan, enggak semua keinginannya kita turuti. Ada kalanya keinginan itu kita turuti, ada kalanya keinginan kita tahan. Dengan maksud agar Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengampuni dari dosa-dosa kita semua. Kemudian wa man taraka fudulan dhahki munihal haibah. Barang siapa yang dia ini bisa mengurangi kelebihan tertawanya, maka dia ini akan diberi kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawa itu kalau secukupnya itu baik. Tertawa kalau kebanyakan itu akan bahaya. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat beliau bersabda, la tuksirul dhahki fa inna kasratul dhahki tumitul qalb. Jangan banyak-banyak tertawa. Kurangilah tertawanya. Karena kebanyakan tertawa itu akan mematikan hati. Hati kalau yang sudah mati, maka akan susah mendengarkan nasihat-nasihat, itu susah. Kenapa? Hatinya sudah mati. Dan ternyata di antara sebab matinya hati yaitu ketika kebanyakan tertawa. Dalam lanjutan keterangan disini disebutkan bahasanya qala sallallahu alaihi wasallam innal abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhika bihan nas yahwi ab'ada mimma bainas samai wal ard wa innahu la yazulu an lisanihi asyadda mimma yazulu an qadami. Sesungguhnya ada seorang hamba, ada manusia yang dia mengatakan suatu kalimat yang dia mengucapkannya itu agar ditertawakan oleh orang-orang. Itu pelawak ini jenenge. Ngomong, maksudnya ngomong ben apa ben digeguyung wong. Maka orang yang seperti ini yahwi ab'ada mimma bainas samai wal ard, maka dia akan tergelincir lebih jauh jaraknya lebih jauh daripada jarak antara bumi dengan langit. Itu sangat bahaya sekali. Gawe guyune wong, jadi pelawak-pelawak, apalagi kalau ada acara-acara stand up, itu kan isinya adalah kebohongan, bercerita sesuatu yang tidak ada nyatanya. Bahkan akan sebagian dari pembicaraan mereka itu betul adalah pembicaraan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang itu bertentangan dengan agama. Jadi mempermainkan
agama, sehingga nanti dia ini akan merendahkan dari agama Islam. Jadi gojek, materi itu membawa agama, akhirnya menghinakan dari agama. Ketika sudah menghinakan agama, maka dia ini akan dimasukkan ke dalam neraka sedalam jarak antara langit dengan bumi. Wa innahu la yanzulu an lisanihi asyadda mimma yanzulu an qadamihi. Dari hubungan keluarga, akan merusak dari hubungan persaudaraan, bahkan akan timbulnya perang dunia itu juga karena apa? Keplesetnya lisan. Jadi ketika pemimpin-pemimpin agama ngomongnya salah, sehingga nanti dipahami oleh negara sebelahnya itu berbeda, geger itu. Itu untuk dunianya saja seperti itu, apalagi untuk urusan akhiratnya. Maka betul-betul kita hati-hati dengan lisan kita. Dikatakan bahasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini suka punya kebiasaan memasukkan bebatuan di dalam mulut beliau. Maksudnya apa? Untuk menahan dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Jadi mulutnya diisi dengan batu biar tidak bisa ngomong. Termasuk kebiasaan beliau seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini, wa man taraka hubbat dunya muliha hubbal akhirah. Barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia, maka dia akan diambil cinta terhadap dunia ini adalah pangkal dari segala kesalahan. Adanya orang berbuat salah itu ya karena dia cinta terhadap dunia. Pertimbangannya itu dunia. Ada orang mencuri sebabnya nopo? Apakah karena dia cinta akhirat? Boten enten. Saya ini nyolong karena saya cinta dengan akhirat. Boten enten. Mesti mergo karena pertimbangan dunianya, cinta terhadap dunia, pengen segera mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa bersusah payah. Ya. Akhirnya korupsi. Mengenai konangan, kali KPK disotek nangis-nangis. Saya tidak sengaja, saya cuma dijebak. Ini kan awal-awal karena cinta terhadap dunia. Dan semua kesalahan apapun, entah kesalahan yang besar atau kecil, itu sumbernya adalah karena cinta terhadap dunia. Ketika kita tinggalkan cinta terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan cinta terhadap akhirat. Kenapa kita malas sholat? Karena cinta dunia. Sholat subuh contohnya. Kenapa bangun sholat subuh itu susah? Karena lebih suka menikmati rasa ngantuknya daripada mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka'atan qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dewe dine duit 10 juta atau le mesem sedina rampung. Itu sebenarnya mesem mulai 10 juta. Padahal ketika kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu ada lebih baik, bukan hanya 10 juta, tapi lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tapi kenapa kita nggak bisa mengerjakannya? Karena ngantuk itu enak banget, guys. Menikmati rasa ngantuk di atas kasur kita. Engkosek. Akhirnya 2 rakaat sebelum subuhnya nggak ada. Sholat subuhnya saja lewat, apalagi qobliyah subuhnya. Sebenarnya aneh wong tangi kawanan kira-kira sempat buat ngeke qobliyah. Tangi ini tengah 6 nih, setengah 6.
wah kau beliau subuh saya buat enten. Untung-untungan saya gelem salat subuh. Tapi bagi orang yang cinta kepada akhirat, masya Allah, ini aku udah tunjukin sedelan. Aku hidup di dunia cuma sebentar. Di dunia akan sebanyak apapun harta yang aku miliki akan aku tinggalkan semuanya. Dan ini ada kesempatan untuk bisa mendapatkan kenikmatan juga. Nah, ngantuk itu pun hilang kabeh. Jadi ada orang sudah ada rasa senang itu rasanya hilang kabeh. Tapi nek mboten ana rasa pengen akan banyak sekali alasannya. Enggak, ini Allah Subhanahu wa taala kita belajar lagi. Toto hati cinta kita terhadap dunia tidak akan menambah masa aktif kita hidup di dunia. Ajeng senenge ke dunia kaya ngopo? Umurnya boten bakal tambah, Pak. Jatahnya 40 ya 40 mati, jatahnya 50 ya mati. Gak ada ceritanya ketika orang itu sungguh-sungguh di dalam cinta terhadap dunia, umurnya itu 150 atau ternyata. Dan alangkah sedihnya ketika kita sedang pol-polan mencintai dunia, moro-moro mati. Dan tentu yang itu lagi membangun rumah, waduh ngoten lho. Angget dadi sesuk mati. Iku rasane kaya apa niku? Getune lho kaya apa. Dadi duit sing wingi arep nggo daftar haji ora sido. Sing arep dienggo sedekah ora sido. Nyelak-nyelak ning gawe omah. Wis dadi sesuk karek nggoni mati. Getune kaya ngopo. Ini mulia jangan sampai kita menjadi orang-orang yang getun seperti itu. Jadi kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan menyusahkan kita sebenarnya. Sebenarnya kita sedang akan mengenakkan diri kita. Maka persepsi ini yang perlu dirubah di dalam diri kita. Terkadang kita masih menganggap bahwasanya agama ini adalah beban untuk kita semuanya. Sehingga susah di dalam menjalankannya. Kita merasa kita menjalankan agama ini sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ubah. Jadi kita ubah persepsinya. Kita rasakan bahwasanya amal ini adalah untuk memuliakan kita. Semakin banyak kita bisa amal, semakin kita ini akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Dan semakin banyak semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita semakin menghinakan diri kita. Dulu saya Uzair itu sering menyampaikan bahasanya bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan keyakinan tidak ada perkara yang lebih bermanfaat kepada kita selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perkara yang lebih berbahaya untuk kita melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang baik, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Sarang-sarang juga karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Semua ini akan mudah ketika dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini akan terasa berat, terasa sulit ketika dijadikan sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan pertolongan, mari kita sama-sama memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من شر من هدى العين وبين عنه إلى بالمزيد
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وتعالى على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعلهم من خيرك مخرجا ومخرجا. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين المنكر مستجيبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متعاونين متبادلين متناسبين على إحياء دينك القويم. اللهم إنا نسألك ما كعد به عبادك الصالحين بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله رب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا. Berkenan di hati sama sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.